Kampung Al-Munawar terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Azhari Lorong Al-Munawar 13 Ulu, Kota Palembang. Tepat di sisi Sungai Musi dan tidak jauh dari Jembatan Ampera. Kampung Al-Munawar adalah kampung yang dihuni oleh warga keturunan Arab. Menilik usia rumah-rumah yang berada di sana, masyarakat Arab mulai mendiami kampung ini sejak 350 juta tahun yang lalu. Nama Kampung Al-Munawar diambil dari nama salah satu tokoh pemimpin yang bernama Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawar. Beliau memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut pada masa penjajahan Belanda di tahun 1940-an. Untuk Kampung Arab Al-Munawar ini adalah kampung sejarah ya. Jadi di sini terdapat 8 rumah. Jadi 8 rumah itu banyak, diantaranya salah satu adalah rumah darat, rumah tengah, rumah tinggi, rumah kembar darat, rumah kembar laut, dan rumah-rumah sekitarnya. Jadi di sini setiap rumah ini adalah peninggalan dari Habib Abdurrahman Al-Munawar. Jadi Habib pendiri Kampung Al-Munawar ya, untuk anaknya. Jadi rumah ini ya ditinggalkan untuk anaknya supaya kan bisa berkumpul. Jadi pada zaman dahulu beliau ke Palembang ini tujuannya untuk berdakwah, berdagang. Jadi itu asal mula Kampung Al-Munawar ini kan. Jadi Kampung Al-Munawar 13 Ulu merupakan permukiman Arab yang memiliki beberapa tipologi hunian yang menjadi ciri khas dari kampung Arab itu sendiri. Rumah batu, bangunan satu lantai dengan seluruh material rumah terbuat dari semen dan batu. Selanjutnya adalah rumah kaca, bangunan 2 lantai dengan material dominan kaca. Selanjutnya rumah kembar darat, bangunan 2 lantai dari gabungan 2 rumah yang sama namun tidak ada hubungannya secara langsung. Selanjutnya yaitu rumah tinggi, bangunan 2 lantai dengan lantai dasar terbuat dari batu dan lantai atas dari kayu, serta terdapat 2 tangga kembar di depan rumah. Rumah darat, bangunannya mirip rumah limas Palembang karena memiliki kekijing atau bagian depan, tengah, dan belakang. Selanjutnya adalah rumah tengah, rumah yang terdiri dari 2 lantai, dan rumah ini merupakan rumah yang terletak di pertengahan Kampung Al-Munawar. Yang terakhir adalah rumah kembar laut, bangunan 2 lantai, hasil gabungan 2 bentuk bangunan yang sama, lantai dasar terbuat dari batu, dan lantai atas terbuat dari kayu. Kampung Wisata Al-Munawar merupakan salah satu wisata religi di Kota Palembang. Jadi di kampung ini wisatanya memang wisata religi, bukan wisata umum kan. Jadi untuk tamu-tamu datang jinjok syarat jangan laki-laki perempuan itu kan, jadi menutup aurat dan lain-lain. Jadi banyak syarat masuk kampung ini kan. Jadi ini wisata religi bukan wisata umum kan. Jadi di sini ada majelis taklim. Jadi majelis taklim memang dibuka untuk umum supaya untuk belajar kan tentang agama.
itu pendidikan Islam lah yang berkaitan dengan ilmu Islam ilmu agama. Jadi ada malam, sekolah malam kan. Di rumah tinggi ini di bagian bawahnya itu adalah madrasah malam, sekolah malam. Samping di rumah tengah itu madrasah untuk sekolah pagi kan. Al-Kautsar nama sekolah madrasah kan. Itu jadi tujuan kampung ini untuk syiar agama Islam. Itu jadi kental di syiar agama Islam. Selain kampung Arab terkenal dengan kebudayaan dan juga rumah-rumahnya yang khas, ternyata di sini juga terdapat kuliner khas Arab yang juga terkenal, seperti nasi kepuli dan campuran kismis, beserta lauk pauk seperti gulai kambing, kari kambing, ayam gulai, juga acar nanas. Serta terdapat kedai kopi khas buatan dari kampung ini hingga sambal. Pengunjung akan diajak untuk makan makanan tersebut dengan cara tradisi. Taman Singa Apur, salah satu wisata keluarga yang terletak di Kota Belitang. Letaknya sangat strategis, yakni di persimpangan Kota Gumawang, sangat mudah dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun nasional. Dapat kita lihat di sini terdapat patung singa yang menyerupai patung singa di Singapura, dan patung ini terletak di pertengahan irigasi di taman ini, dan masyarakat setempat menyebut irigasi dengan apur. Oleh karena itu, mengapa taman ini disebut dengan Taman Singa Apur? Ibu dari mana asalnya? Dari Gunung Terang. Nama ibu siapa? Mu'arofah. Ibu kesini sama siapa aja? Teman anak sama suami. Dalam rangka apa ibu? Cuma jalan-jalan aja. Mumpung liburan anak libur. Ibu ngapa milih liburan di sini? Iya, dekat aja, murah. Gimana tanggapan ibu tentang taman ini? Ya sekedar refreshing kecil-kecilan lah, sudah lumayan. Menurut ibu taman ini udah lengkap? Ya sebenarnya belum terlalu lengkap, tapi untuk kami untuk liburan mingguan aja udah cukup. Menurut pendapat ibu gimana? Sebaiknya taman ini harus gimana gitu? Apa harus dibersihin lagi? Atau gimana? Mungkin kalau mau lebih bersih lagi, kayaknya udah cukup bersih ya. Ada mungkin karena murah kan, jadi kayak fasilitas kurang bagus ya. Tapi kalau sesuai dengan harga, sesuai lah. Kalau kita mau yang lebih pasti harganya lebih mahal lagi ya. Barang harus bawa harga kan. Ya udah, makasih ya Bu ya, selamat menikmati liburannya Bu. Selain taman, di sini juga terdapat beberapa kios makanan yang disediakan oleh pengelola taman. Sehingga, jika kalian berkunjung di sini, tidak akan takut kelaparan.
Assalamualaikum, saya Vicky Kararanti. Sekarang saya sudah berada di Candi Bumi Ayu yang terletak di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Menu Kalabak, Kalimantan Timur. Jangan lupa pakai masker ya guys. Ikutin terus kelanjutannya. Kawasan Candi Bumi Ayu sangat cocok untuk berlibur bareng keluarga ataupun sahabat. Selain dari tempatnya yang asri, berlibur ke candi juga bisa menambah wawasan tentang sejarah peradaban kuno. Menurut informasi yang kami dapat dari Bapak Putra Husni, awal ditemukannya Candi Bumi Ayu yaitu pada tahun 1864, yang ditemukan oleh orang Belanda yang bernama El Tobling. Ia menjelajah pinggiran Sungai Lematang, lalu ditemukannya reruntuhan bangunan kuno. Di Candi Bumi Ayu ada 13 candi yang telah ditemukan. 5 candi sudah dipugar, diantaranya Candi 1, Candi 2, Candi 3, Candi 7, dan Candi 8. 5 candi yang sudah dipugar tersebut berdasarkan gundukan yang paling besar terlebih dahulu. Pemugaran pertama dilakukan pada tahun 1991 sampai dengan 1992. 13 candi tersebut diurutkan sesuai dengan nomor urut penelitian. Arca yang paling banyak ditemukan yaitu dari Candi 1. Arca-arca ini disimpan di dalam gedung koleksi Candi Bumi Ayu. Sebagiannya disimpan di Museum Bala Putradewa Palembang. Salah satu arca yang ada di gedung pengelola Candi Bumi Ayu yaitu Arca Siwa dan Arca Kepala Kala. Arca Siwa ditemukan di Candi 1 Bumi Ayu. Arca tersebut bergaya Singhasari Majapahit. Sedangkan Kepala Kala merupakan hiasan berbentuk kepala raksasa yang menakutkan untuk menolak bala. Biasanya ditempatkan di atas pintu masuk candi.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, Pulau Belitung ini sendiri dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Museum Timah Indonesia Muntok merupakan museum timah kedua yang dibangun oleh PT Timah pada tanggal 7 November 2013. Jadi museum ini baru berusia kurang lebih 7 tahun. Nah, Museum Timah Indonesia Muntok sendiri berdiri itu didasari oleh pelopor ataupun gagasan dari salah satu mantan karyawan PT Timah, yaitu pensiunan PT Timah, Bapak Sutedjo Suyitno, selaku kurator Museum Timah, yang mana pada saat itu Museum Timah ataupun PT Timah sendiri ingin membentuk ataupun membangun sebuah sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait tentang masalah pertimahan di Pulau Bangka. Nah, kemudian karena di Kota Pangkal Pinang sudah ada satu museum dan dimentok menjadi salah satu pusat peleburan timah, akhirnya dibangunlah sebuah museum, yaitu Museum Timah Mentok, museum timah kedua yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Museum Timah Indonesia Muntok ini didirikan oleh PT Timah dengan tujuan sebagai sarana edutainment, yaitu edukasi dan entertainment. Jadi mengapa dibangun ya? Karena memang PT Timah ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa mendapatkan sebuah media pembelajaran dan juga media sarana hiburan, sehingga secara tidak langsung PT Timah juga melalui museum ini bisa menerapkan ataupun bisa mempromosikan tentang informasi mengenai pertimahan yang ada di Pulau Bangka khususnya. Nah, sedangkan koleksi yang ditampilkan oleh Museum Timah ini sendiri berupa artefak pertambangan timah, pakaian tradisional masyarakat Muntok, peralatan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, serta miniatur 3 dimensi yang menggambarkan lingkungan Muntok dan pertambangan timah. Balok timah ini kita sebutkan sebagai timah bloko, di mana balok timah ini kita cetak melalui sistem tradisional, itu dicetak langsung ke dalam lubang yang digali di tanah, dituang juga cairan dari timah itu dituang ke dalam lubang tersebut sampai menyerap di dalam. Nah, ini kemudian sudah mulai melakukan cetakan, bentuk rangkaian. Oh, ini belum, ini sudah mulai masuk ke dalam cetakan. Jadi cetakannya seperti ini, inilah hasilnya. Jadi balok-balok ini bisa dibilang sebagai koleksi unggulan dari museum ini, karena memang kita memiliki koleksi balok timah yang dari sistem waktu tradisional sampai yang modern sekarang. Koleksi sendiri kita tidak terlalu banyak memiliki koleksi, hanya saja yang paling diunggulkan ya tetap saja adalah tentang timah. Jadi koleksi yang paling diunggulkan, jika itu pertanyaannya, saya bisa menjawab koleksi yang kami unggulkan adalah balok timah. Balok timah yang dihasilkan oleh PT Timah itulah koleksi kita yang paling banyak ataupun paling sering untuk bisa kita jual kepada pengunjung, karena tidak semua daerah memiliki balok timah. Jadi sebelum digunakan ataupun sebelum dijadikan sebagai museum timah, bangunan museum ini merupakan bangunan peninggalan dari Belanda, memang benar, yang dibangun pada tahun 1913 oleh Belanda, khusus dan yang dulunya bernama BTW, Bangka Tingwining. Jadi Bangka Tingwining adalah cikal bakal dari PT Timah. Sebelum ada PT Timah, pada masa kekuasaan Belanda, PT Timah itu dulunya bernama Bangka Tingwining. Nah, kantornya adalah ini, bangunan museum ini adalah kantornya, namanya Hofdebrouw, kantor pusat. Jadi dulu pusat pemerintahan, pusat administrasi untuk pertimahan semuanya berlokasi di sini, di Kota Muntok ini.
Dan ketika di masa kekuasaan Inggris, Mentok pun pernah menjadi ibu kota Bangka Belitung yang pertama. Sehingga memang tidak heran bahwa ada bangunan semegah ini di sini dan dulunya berfungsi sebagai kantor pusat. Nah kemudian 1913 pemerintahan dipindahkan ke Bangka Pinang dan bangunan ini masih tetap digunakan sebagai Bangka Timing Brigade, kantor Bangka Timing untuk mengurusi ataupun manajemen masalah pertimahan di seluruh Pulau Bangka. Kemudian setelah diambil alih oleh Indonesia pada tahun 1960-an itu terbentuklah yang namanya PNTTB, Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka. Nah ini pernah menjadi kantor PTB. Mungkin kalau di Jembus ataupun di daerah ada pensiunan PT Timah pasti tahu yang namanya PTB. Nah kemudian setelah PNTTB ini berubah menjadi pernah menjadi sekolahan, yaitu sekolah, kalau nggak salah itu sekolah SMP dulunya, tapi nggak bertahan lama. Akhirnya bangunan ini kosong selama kurang lebih beberapa puluh tahun. Tahun 2013 baru dijadikan PT Timah sebagai museum. Jadi teman-teman, untuk Museum Timah Muntok Indonesia ini, mereka tidak memiliki banyak koleksi yang khusus atau peninggalan-peninggalan khusus lainnya, akan tetapi mereka lebih kepada kajian informasi tentang sejarah Bangka Belitung, sejarah kota Muntok ini sendiri, maupun yang lain sebagainya. Museum Timah ini juga ramai dikunjungi oleh orang-orang. Dalam 1 bulan bisa mencapai 1.000 pengunjung, bahkan lebih. Bagi yang mau berlibur ke Bangka, jangan lupa mampir ke tempat wisata bersejarah ini ya. Terima kasih.